Baik bro, teman-teman semuanya penambang petir dimanapun anda berada. Baik, bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Dan seperti biasanya kita akan memberikan informasi mengenai tahapan-tahapan dari segala perjalanan Pioneer Walk teman-teman. Nah, bahwa soal KYC ya dan mainnet sebenarnya sudah direncanakan dan dipikirkan oleh core team lewat white paper ya, lewat buku putih. Dan kita sebenarnya tinggal membaca kapan jadwal dan agenda. Nah, tetapi yang jelas di situ adalah kuartal kedua di tahun ini itu harus segera selesai KYC. Nah, jadi jangan bertanya-tanya, jangan kapan, jangan gimana. Mungkin Anda belum mendapatkan undangan ya, belum mendapatkan kemujuran dalam undangan KYC core team di akun dashboard ataupun di akun Pi browser Anda. Nah, jadi jelas ya, kita hanya tunggu dan lihat saja. Kalau kita pikirkan itu terus ya, ini akan menjadi masalah karena kita akan merasa nggak puas. Nah, ini proyeknya pasti berhasil ya teman-teman, sesuai rencana yang ya mungkin sudah dibuat core team sendiri. Anda pasti akan mendapatkannya. Nah, kemudian juga mengingat visi dan misi Fi ini adalah menjadi pasar peer to peer ya, yang global, mendunia dan lain sebagainya, yang berarti bahwa segala sesuatu dalam kehidupan saat ini termasuk dalam ekosistem Pi sendiri, nilai Pi tidak akan terpikir di masa depan. Nah, artinya tidak terpikir di masa depan itu kita nggak tahu harganya berapa. Nah, ini digadang-gadang harganya memang semakin lama akan semakin banyak dan besar. Kita ketahui bahwa 30 juta penambang itu sudah banyak yang bosen ya. Itu kemudian sekian persen bosen itu akan menutup aplikasinya, kemudian tidak menambang lagi dan tidak mempunyai koin lagi. Saya pikir mereka itu adalah orang yang hambus ya, yang hilang, yang sudah tidak tahu apalagi namanya, apakah bisnis ini jalan atau nggak mau tahu lah. Atau mungkin yang dulu diajak itu mereka memang nggak paham gitu ya, itu hanya diajak teman dan lain sebagainya tapi tidak paham dan tidak mempelajarinya. Nah, makanya ketika kita melihat dashboard Pi kita, itu yang aktif hanya sepertiga bahkan seperempat saja. Nah, kalau misalnya 30 juta penambang atau 40 juta penambang kemudian seperempat saja yang aktif, maka dipastikan hanya 10 sampai 15 juta penambang yang aktif yang akan merasakan koin Fi itu di masa yang akan datang. Nah, jadi harapannya kita menunggu saja KYC itu dan jangan sampai kita menjadi korban ya dari yang namanya validator ya, validator akibat membocorkan screenshot dan lain sebagainya akhirnya dibekukan. Maka KYC ini kita pikirkan saja bagaimana kita selamat gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah selamat KYC, kita tunggu saja akunnya. Nah, hari ini banyak sekali ya orang-orang yang juga sedang lulus KYC karena perjalanan ini sangat luar biasa sekali. Jadi mereka sudah memberitahukan dengan tanda nomor 5 sampai nomor 6 ya di akun Fi-nya itu ya, itu sudah terchecklist di profilnya, sudah terchecklist bahwa mereka sudah lulus ya dalam kolom 5 dan 6. Nah, pastinya semuanya paham bahwa koin Fi ini beda dengan kripto-kripto lain seperti BTC, Ethereum yang adalah aset digital. Nah, yang jelasnya teman-teman, di mana koin ini tidak perlu ICO seperti yang namanya koin-koin lain ya, dan tidak perlu listing di exchanger karena mereka sudah memiliki exchanger sendiri dan ekosistem sendiri dan konsensus internal core team. Maka kita ketemu topik pembahasan baru sesuai prospek offering ya, dan offeringnya adalah replacement terhadap legal centralized fiat fund. Nah, jadi kalau di Indonesia ini adalah rupiah, jadi uang fiat, uang asli gitu ya. Nah, jadi ini jelas teman-teman, kripto ini memang dianggap aset digital yang akan diperjualbelikan pada masa akan datang dengan cara pertukaran barter antara barang dan uang. Nah, pastinya seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan semuanya lulus KYC lah ya, lulus KYC, kemudian dapat undangan KYC, dan ya kalau mau jadi validator silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa ya.
Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi sedikit ini bermanfaat buat Anda, saya, dan kita semuanya.